بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Selesai sudah dari pembahasan waqaf wal ibtida. Kemudian sebelum masuk pada al-maqtu' wal mausul, demikian pula hukum ta, dan ini bab yang terakhir. Yang kedua atau yang ketiga setelah waqaf kemudian ibtida adalah masalah saktah, yang kemarin sudah kita sedikit singgung pada lafaz ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu salah satu di antara taujih qiraatnya adalah dengan saktah latifah pada hak, ya. Dan saktah ini adalah bersama juga dengan waqaf. Hanya pada waqaf adalah berhenti sejenak untuk menarik nafas, dan pada sakta ini berhenti sejenak dengan tanpa nafas. Berhenti sejenak dengan tanpa nafas. Ini sakta. Qat'us shaut zamanan, memutuskan suara sejenak kurang dari waktu waqaf dengan tanpa nafas, dengan maksud juga sama untuk melanjutkan bacaan sebagaimana pada waqaf juga begitu. Ini as-saktah. As-sukut anil qira'ati bila tanaffus aqal min al-waqf. Ini aqal min zaman al-waqf. Diam dari membaca dengan tanpa nafas kurang dari waktu waqaf. Wa adaduha arba' 'inda hafs wujuban min tariq asy-Syatibiyyah. Dan jumlahnya itu ada 3, ada 4, ya. Pada qiraat Hafiz An-Asim wujuban, yang wajib ini, ya. Ada 4, yang 5 itu jawaz, ya. Pada ma aghna anni maliyah itu, ini, ya. Ini pada Syatibiyyah dari Hafiz An-Asim dari jalan Syatibiyyah. Yang pertama di surat Al-Kahfi, ya. Kemudian yang kedua di surat Yasin, Al-Qiyamah dan Mutaffifin, ya. Namun sebelumnya untuk saktah ini perlu diketahui bahwasanya saktah ini sebagaimana pada qalqalah, ya, muqayyad bis sama'. Pada qalqalah itu sesuai dengan kaidah bahwa huruf qalqalah itu ada 5, ya. Qaf, dha, ba, jim, dal. Demikian pula pada saktah ini pun juga sesuai dengan riwayat. Artinya jangan menambah, ya. Sebagaimana pembahasannya pada qalqalah, jangan ditambah, menambah qalqalah, menambah suara seperti pada yang sudah kita bahas pada lam, mim, ya, nun ketika disukun. Maka
pada saktah ini pun juga sesuai dengan riwayat yang ada. Ini tidak boleh untuk kemudian membacanya dengan saktah pada yang tidak ada saktah. Seperti misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, ya. Siratal ladzina an'amta an'amta, berdiam sejenak. Rabbil, ini maka di sini tidak ada sakta, tidak juga ada qalqalah, ya. Yang terkadang terjatuh dalam dua hal ini, ya. Karena itu dikatakan bahwa Ibnu Jazir menjelaskan bahwa sakta ini muqayyadun bis sama', fala yajuzu illa fima thabata fihi an-naql wa sahhat bihi ar-riwayah. Ya. Ini sakta ini adalah muqayyad bis sama', yakni sangat bersandar kepada sama, artinya kepada apa yang didengar, syafahan an syafah. Ini. Maka tidak boleh membaca dengan sakta ini kecuali ma thabata fihi naql. Apa yang memang tetap adanya dengan naql, dengan riwayat, ya, dengan syafah dan syafah. Demikian pula yang sahih dari riwayat itu. Ini. Dan yang pertama di surat Al-Kahfi, ya, yang pada lafaz walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida, ya. Walam yaj'al lahu 'iwaja, ya, yang alif di sini aiwaja mad badal, ya kan, mubdal min diganti dari tanwin, ya, alif mubdala, alif yang diganti dari tanwin, ya. Ini saktah. Dalam awal surat Al-Kahfi ini adalah untuk menjelaskan makna. Kenapa di sini waqaf atau saktah latifah? Untuk menjelaskan bahwasanya qayyiman itu bukan sifat dari aiwaj, ya. Bukan sifat dari aiwaj. Tapi qayyiman adalah kembali kepada sifat al-kitab. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab. Sini qayyima sifat kepada al-kitab, ya, kepada Al-Qur'an. Maka di sini ada sakta, yakni waqfah latifah, berhenti sejenak dengan tanpa nafas untuk membedakan, untuk menjelaskan bahasanya qayyiman bukan sifat dari aiwaj, ya. Maka di situ seakan-akan sudah fasil, ada pemisah, ya. Ini yang pertama, ya. Walam yaj'al lahu aiwajan, kalau dianukan kan aiwajan qayyiman, ya. Nun tanwin di sini bertemu dengan qaf dengan dibaca ikhfa, ya, haqiqi. Di sini walam yaj'al lahu aiwajan, ini dengan badal, ya. Walam yaj'al lahu aiwaja, dengan waqfah latifah, ya, berhenti sejenak tapi dengan tanpa nafas. Kalau kemudian diwasalkan, maka dengan kalau tidak ada saktah,
ini tentunya mestinya dibaca dengan ikhfa haqiqi. Ya. Tapi ini dari riwayatnya Hafiz An-Asim, kalau kemudian, tapi memang di sini ada dua, kalau dibaca waqaf atau dibaca saktah. Ya, baca waqaf karena ini di akhir ayat. Ya. Maka kembali kepada kaidah berhenti di akhir ayat adalah merupakan sunnah. Ya. Berhenti di akhir ayat adalah merupakan sunnah. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Kemudian qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Ya, ini dengan waqaf di aywaja karena itu adalah di akhir ayat, ya, di ru'usul ayat. Kemudian yang kedua pada surat Yasin. Man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya. Man ba'athana min marqadina hadza. Karena ini sudah, kenapa di sini waqaf atau saktah latifah, ya, ada berhenti sejenak untuk memisahkan bahwa kalimat hadza ma wa'adar rahman ini bukan dari rentetan kalimat sebelumnya. Amba'atana min marqadina. Jadi ya wailana man ba'atana min marqadina. Nah, ini kan satu kalimat. Dan hadza ma'adar rahman sebenarnya sebagai jawaban atau sebagai jawaban dari keluhan ya wailana man ba'atana min marqadina. Maka jawabannya ini hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Perkataan orang-orang kafir, ya, yang penyesalan mereka, ya. Ya wailana man ba'athana. Celaka kami, ya. Man ba'athana marqadina. Siapa membangkitkan kami dari marqadin, marqad dari tempat tidur kami, artinya dari kehidupan kami dari dunia selama-selamatinya. Nah, kemudian dijawab, ini jawabannya hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sadaqal mursalun, dan benarlah apa yang disampaikan oleh para rasul ini, ya. Ini untuk memisahkan bahwa kalimat hadza ma'adur rahman bukan dari perkataan ya wailana man ba'atan marqadina. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga di surat Al-Qiyamah, wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Jadi sini adalah riwayatnya Hafiz An-Asim min tariq Syatibiyah, dari jalannya Syatibiyah. Kalau jalan yang lain dengan idgham, dan kaidah tentunya nun ketemu dengan ra di lain kalimat, ya, ini mestinya dibaca idgham, dan idgham kamil, ya, mestinya kalau kembali kepada kaidah, ya. Jadi kaidah sudah kita bahas pada idgham, ya, nun sukun atau nun mati di sini bertemu dengan ra, marraq wa qila marraq, mestinya begitu, ya. Tapi ini sekali lagi adalah muqayyad bis sama', ya. Muqayyad bis sama', ini bergantung kepada riwayat yang sampai kepada kita, dan ini adalah riwayatnya Hafiz An-Asim dibaca seperti itu, ya. Ini mutawatir. Yang ketiga. Kemudian yang keempat di surat Mutaffifin ayat yang ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini juga sudah kita bahas pada lam lam harf, ya, pada ahkamul lam.
Kita telah bahas ada 4 lam. Lam pada lafzul jalalah, kemudian lamul ism, ini lam syamsiyah dan lam qamariyah. Kemudian yang ketiga adalah lamul fi'l. Yang keempatnya adalah lam al-harf, lamul harf. Pada hal dan bal. Pada hal dan bal. Ini ketemu dengan ra, mestinya ra dan lam, ini mestinya dibaca idgham kamil. Dengan idgham kamil atau idgham bila gunnah, kalau pada nun tadi nun dan ra, nun ketemu dengan ra, idgham bila gunnah. Kemudian pada lam dan ra, idgham kamil. Idgham yang sempurna dengan memasukkan lam pada ra, lam yang sukun pada ra, ini dengan syaddah. Kalla barrana, mestinya begitu. Tapi ini sekali lagi pada riwayatnya Hafiz an Asim wujuban. Tapi pada riwayat yang lain seperti Qalun, ini dibaca dengan idgham dan imalah. Kalla barrina ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla barrina, dengan idgham dan imalah. Baik. Ini 4 tempat dari saktah yang ada dalam Al-Quran dari riwayat Hafiz an Asim min tariq Syatibiyah, dari jalannya Syatibiyah. Adapun yang kelima, ini sudah kita bahas pada surat Al-Haqqah. Ma aghna anni maliyah. Ini ada 3 taujih yang sudah kita bahas. Wa fiha 3 ahwal, al-waqf, was-sakat wa al-idgham. Ini pertama waqaf, yang kedua sakta, yang ketiga adalah idgham yang sudah kita singgung. Yang pertama waqaf, kan ringan. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ini waqaf. Kemudian yang kedua dengan saktah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Berhenti sejenak dengan tanpa nafas. Kemudian yang ketiga adalah dengan idgham. Syaddah pada ha. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Maliyah ha. Maliyah halaka anni sultaniyah. Ini yang ketiga dengan idgham. Maka ini ala khiyar, boleh milih dari salah satu dari 3 ini. Kemudian yang kelimanya atau yang keenamnya, ini pada akhir surat Al-Anfal. Yang kemarin juga ada yang menanyakan di akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah, ketika diwasalkan. Dan ini juga sama dengan 3 taujih, dengan 3 bacaan. Yang pertama dengan waqaf, yang kedua saktah, yang ketiga wasal. Waqaf ini ketika waqaf, tentunya bagaimana biasa, annallaha bikulli syai'in alim, bara'atum minallahi wa rasulihi. Terus ini. Kemudian saktah dengan berhenti sejenak. Sampai di sini sekali lagi adalah akhir.
Annallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ini sama seperti waqaf saja, tapi hanya pada sakta ini dengan tanpa nafas. Ya. Alim, bara'at, gitu ya. Kemudian yang ketiga dengan wasal. Wasal tentunya adalah dibaca dengan iqlab, ya. Dibaca dengan iqlab. Karena di sini mim tanwin, ya. Mim yang ditanwin atau tanwin di sini bertemu dengan ba, ya. Yang ketiga, annallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Alimun ba, kembali kepada mim tanwin, bukan mimnya, tanwin, ya, yang bertemu dengan ba. Maka kembali kepada bacaan iqlab adalah taqlibun nun miman ma ikhfa'il mim, ya. Mengganti nun atau di sini tanwin sama dengan nun sukun, ya, menjadi mim dengan mengikhfakan, menyembunyikan mimnya, ya. Tapi tanpa gunnah, ya, tanpa khusyum. Alimun hanya di bibir saja, ya, dengan intibaqus syafatain khafif, ya, nempel kedua bibir dengan ringan, ya, tidak alimum. Kalau alimum mau mbak namanya mesti idgham dengan gunnah, ya, idgham dan gunnah jelasnya. Di sini tanpa gunnah, ya, perhatikan. Karena nun sukun atau nun mati di sini sama dengan tanwin, ya. Hanya dengan intibaqus syafatain khafif. Alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Ini 5 hal, ya, pada sakta ini. Maka dari masalah sakta ini, bahwa sakta dengan waqaf itu sebenarnya sama, ya, sama. Hanya bedanya pada sakta itu tanpa nafas dan waqaf dengan mengambil nafas, ya. Mau praktek, ya? Coba dijarib yang pertama, coba. Tuh Mursyidi mau praktek. Fadhal. Yang pertama. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Baik. 'Iwaja qayyima walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba. Ya, ba'san syadid. Baik, yang kedua menjarib. Ya, coba sahib an-nadharah belakang. Apa? Ingat nun ketemu dengan ba, iqlab. Man ba'atana min marqadina hadha. Baik, ya. Man ba'atha, berarti nunnya, ya, nun sukun, ya, ketemu dengan ba iqlab, diganti mim dengan ikhfa'ul mim, ya. Man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Baik. Coba sekali lagi. Man ba'athana min marqadina hadza. Baik. Baik. Yang ketiga, coba.
Ke maju aja nggak usah. Baik, sekali lagi coba. Wa qila man raq. Kok roknya agak meringis namanya. Ra baca ra, coba ra ri ru ra. Hah? Ra gitu aja. Baca gini. Ya. Wa qila man raq gitu. Coba. Baik. Baik ya. Mukhlis. Apa? Yang keempat. Baik. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Coba lagi yang apa ini? Di ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Coba. Mulis. Bisa. Yang pertama, waqaf dulu, kemudian sakta dan idgham. Baik, satu, yang kedua, sakta. Baik, wajib tsalits, idgham. Baik, barakallahu fiik. Kemudian yang terakhir, manajer, awal, yang terakhir. Anna Allah bikulli syai'in alim. Baik, dengan yang pertama waqaf dulu. Anna Allah bikulli syai'in alim. Terus. Anna Allah bikulli syai'in alim. Panjang. Wajib muttasil. Bara'atun minallahi wa rasulih. Bara'atun minallahi wa rasulih. Baik. Yang pertama, yang kedua dengan saktah. Annallaha bikulli syai'in alim. Itu ya kalau berhenti waqaf ya. Saktah latifah. Perhatikan di bawahnya ya. Ya. Annallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Baik, yang ketiga dengan idgham. Dengan apa iqlab? Baca wasal. Anna Allah bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Baik. Alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Baik. Ini yang ketiga, lambasan waqaf al-ibtida. Kemudian saktah. Sehingga untuk dari riwayat Hafs an Asim ada 4 yang wajib, yang kedua dua ini adalah ala khiyar. Ya. Ini dengan 3 taujih. Kemudian yang keempat, pembahasan yang keempat setelah waqaf ibtida kemudian saktah ini adalah al-qata'. Ini al-qata ini termasuk dari makna waqaf ya. Tapi hanya masukkan dalam qata ini adalah qat'ul qira'ah nihaiyan. Yani menghentikan bacaan sama sekali. Ini pada qata. Makna dari
termasuk salah satu dari mana waqaf. Kalau waqaf, tapi sekali lagi umumnya ahli tajwid ketika membahas masalah waqaf, yang dimaksudkan adalah waqaf untuk melanjutkan, ya, bukan waqaf untuk qata. Maka qata itu terkadang di bab tersendiri, ya, bagian bab tersendiri. Makna dengan al-qata, jadi qat'ul qira'ah bil kulliyah, menghentikan bacaan secara keseluruhan, yaitu yang kemudian membaca berikutnya itu dengan isti'adah, dengan ta'awud, ya, dengan ta'awud atau dengan basmalah kalau itu adalah di awal surat, ya, di awal, berhenti pada akhir surat kemudian melanjutkan di awal surat. Maka untuk qata ini waqaf dengan qata, dengan menghentikan bacaan sama sekali tidak dibolehkan kecuali pada akhir ayat. Ini tidak boleh berhenti, yakni memutuskan bacaan di tengah ayat, tidak boleh, ya. Bagaimana diriwayatkan dari Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Hudail, qala idza qara'a ahadukumul ayata fala yaqta'ha hatta yatimmaha. Jika salah seorang dari kalian membaca ayat, maka jangan memutuskannya sampai sempurna, ya. Dan juga dinukil kanu yakrahuna an yaqra'u ba'd al-ayah wa yatruku ba'daha. Mereka tidak menyukai untuk membaca sebagian ayat dan meninggalkan sebagian yang lain. Jadi para sahabat, kanu sini adalah sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Hal ini menunjukkan sebagai dalil bahwasanya tidak selayaknya seorang qari Al-Qur'an untuk memutus bacaan di sembarang tempat kecuali di akhir ayat, baik itu dalam sholat atau di luar sholat. Dan juga meskipun juga di akhir ayat ini juga hendaknya pada kalam yang tam, ya, pada kalam yang tam atau pada kisah yang sempurna. Ini meskipun itu di akhir ayat, tapi tetap juga harus dengan pada kalam yang sempurna. Jangan kemudian misalkan yang tadi kita contohkan, wailul lil musallin. Nah, kemudian berhenti, sambung lagi besok hari misalkan. Alladzina hum an salatihim sahun. Siapa? Nah, kan kisahnya jadi nggak nyambung, ya. Misalkan seperti ini, maka ini menjadi qabih, ya. Jadi qabih ini yang tidak boleh. Maka dalam qata ini yang pertama harus di akhir ayat. Kemudian yang kedua harus tammul kalam. Harus tammul kalam, ya. Harus sempurna kalamnya. Karena itu seperti tanda-tanda yang ada dari di sisi mushaf itu, ya, kan ada tanda itu rubu', ya. Jadi ruku' itu biasanya dengan tanda ain. Ini di antaranya itu adalah untuk membantu kita yang tidak paham dengan ma'ani, supaya tidak sembrono, ya, supaya tidak sembrono. Dan umumnya biasanya kan sangat terpaut dengan khususnya Quran pojokan ini, ya, berhenti pada setiap pojok mushaf, ya. Nah, ini juga kalau untuk mengingat bagus, tapi kalau kemudian dalam hal ini untuk menghentikan bacaan di setiap itu, ini yang mesti perlu perhatian, karena tidak setiap pojokan itu pojok ayat, ya, ini itu adalah merupakan tamal kalam, ya. Nah, seperti misalkan pada al-muharramat minan nisa itu kan. Pada al-muharramat minan nisa kan di pojok ayat kemudian
depannya itu sudah juz. Padahal ini masih ada hubungan ya. Masih ada hubungan. Maka kurang baik untuk kemudian berhenti di ayat yang panjang itu ya. Di Al-Muharramat minan Nisa. Baik, ini qata ya, makna qata. Karena itu juga sebagian dari masyayikh ya, mu'asirin sekarang ini kan beredar banyak dari mushaf murattal ya. Maka itu juga sama. Ketika kita mematikan ya, tape recorder kita ya, dari mushaf murattal kita, ini juga jangan dimatikan kecuali di akhir ayat. Kadang-kadang sosok matikan. Ini kurang adab sebenarnya ya. Kurang beradab ini. Dengan meskipun itu bukan bacaan kita, tapi tetap ya dianjurkan untuk melihat kepada akhir ayat sampai berhenti ya. Nah, kemudian baru dimatikan ya. Sampai berhenti pada akhir ayat ya. Usul ayat ini dihentikan. Ini tiada lain dalam adab kita dengan Al-Quran Karim. Ini dengan ini selesai sudah terkait dengan masalah waqaf, ibtida, saktah dan qata. Mudah-mudahan bisa dipahami ya semuanya. Kemudian kita menyelesaikan berikutnya adalah al-maqtu' wal mausul wa hukmu ta'. Dan ini yang Ibnu Jazari di muqaddimah dari mandumahnya ini mengingatkan kepada kita di bagian yang ke-5. Setelah yang pertama makhari wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma'ala qari'ihi an ya'lama id wajibun alaihi muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu. Yang pertama makharij al-huruf, yang kedua sifatul huruf. Kemudian liyalfidhu bi afsahil lughati. Kemudian yang ketiganya muharriri tajwid. Kemudian yang keempat wal mawaqifi. Ya, ini sudah kita bahas ya. Kemudian yang kelimanya wa mal ladzi rusima fil masahifi. Wa mal ladzi rusima fil masahifi, dan apa yang tertulis dalam mushaf. Ini rasm mushaf. Min kulli maqtu'in wa mausulin biha. Min kulli maqtu'in wa mausul. Dari yang maqtu' dan mausul. Min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i unsa lam takun tuktab biha, dan ta yang tidak ditulis dengan ha ya. Dengan ta marbutah ya. Ini bagian yang terakhir dari yang dibawakan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Wa'rif limaqtu'in wa mausulin wa ta fil mushafil imami fima qad ata. Ketahuilah maqtu' dan mausul. Yang maqtu' dan mausul, artinya maqtu' di sini tertulis pisah. Ya. Ditulis dengan terpisah. Seperti contohnya lafaz innama, ditulis inna dan ma. Ya. Haitsuma, ditulis haitsu sendiri, kemudian ma ditulis sendiri ya. Nah, seperti yang dimaksudkan dengan maqtu' ya, adalah ditulis dengan terpisah ya. Maqtu' ini maksudkan dengan terpisah, seperti innama, ditulis dengan inna dan ma misah. Ini innama, annama, ini juga maqtu'. Kemudian yang mausul adalah seperti sini innama. Ini ya. Ini yang dimaksudkan dengan maqtu' dan mausul. Kemudian ta itu adalah wa ta'un salam takun tuktab biha, dan ta yang ditulis dengan rahmat.
ya pada ditulis dengan rahmat. Mestinya begini, sunnah ditulis dengan ni'mat. Dan ini ya, mestinya begini ditulis dengan ni'mat. Ini ya, ini yang dimaksudkan ya. Jadi ringkasnya maqtu, mausul dan ta ini ya. Dan ini menurut Jazari rahimahullah ta'ala akan menyebutkan kepada kita tempat-tempatnya yang ada dalam Al-Quran ini ya, maqtu dan mausul. Dan ini termasuk kesempurnaan ya, kesempurnaan seorang qari dalam membaca Al-Quran Al-Karim adalah mengenal maqtu dan mausul. Supaya apa? Supaya mengerti ini kaitannya, rentetannya dengan masalah wakaf ya. Supaya mengenal apa yang di situ dibolehkan wakaf. Pada misalkan pada maqtu yang terpisah dengan inna dan ma, maka di sini tidak boleh kemudian di sini dibolehkan untuk kemudian kita berhenti pada in. Tapi pada lafzi yang mausul tidak boleh kita berhenti pada in. Ketika misalkan kita mau berhenti di situ, ya, harus pada innama. Ya. Kalau misalkan pada satu contoh, kalau misalkan diwasalkan pada di awal surat Al-Anfal misalkan pada lafaz innama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, atau seperti di surat Al-Hujurat misalkan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Itu di awal ayat ya. Kalau kemudian kita wasalkan ya, yasalunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha aslihu dzata bainikum wa atiullaha rasulahu in kuntum mu'minin ya. Dari in kuntum mu'minin innama ya. Maka kalau kemudian di situ diwasal ya, nanti akan disebutkan. Kalau misalkan di situ maqtu in kuntum mu'minina innama, kalau mausul maka berhenti di ma-nya. Tapi kalau kemudian maqtu tidak boleh ya. Maka di sini dibolehkan untuk apa? Kalau pada mausul tidak boleh berhenti pada di in. Ya. Ini kalau kemudian tertulis dengan seperti ini ya, dengan innama, maka in kuntum mu'minina ini tidak boleh ya. Tapi di sini boleh kalau kemudian tertulis dengan maqtu terpisah, maka boleh berhenti di in ya. Ya. In kuntum mu'minina kalau di sini mau tidak mau harus berhenti pada ma ini ya. Ini faedah daripada mengenal maqtu dan mausul. Demikian pula seperti di ini pada ta yang tertulis dengan ta mabsutah. Ya. Maka tidak boleh berhenti dengan rahmah, ni'mah, tidak boleh. Ketika tertulis dengan ta mabsutah, maka harus berhenti dengan rahmat, sunnat, ya, ni'mat ini ya. Ini termasuk dari kesempurnaan dalam bacaan kita mengenal maqtu dan mausul dan ahkamut ta di sini agar mengetahui apa yang dibolehkan untuk wakaf pada lafaz tersebut dan yang tidak dibolehkan. Perlu diketahui bahwa sekedar catatan bahwa al-maqtu dan mausul ini terbagi menjadi 3 ya.
Maqtu dan mausul terbagi menjadi 3. Maqtu ala thalathati aqsam. Maqtu dan mausul terbagi menjadi 3 bagian, ya. Kaitannya dengan resam, ya, dengan penulisan. Yang pertama, qismun ittafaqa ar-rasam ala waslihi, ya. Qismun ittafaqa ar-rassam ala waslihi. Kemudian yang kedua, qismun, ya, ittafaqa ar-rassam ala qat'ihi, ya. Qismun ittafaqa ar-rassam ala waslihi. Yang pertama adalah yang disepakati oleh para rassam, oleh para ahli tulis, ya. Ahli tulis mushaf. Ini ulama rassam. Ulama rassam maksudnya di sini adalah ulama yang ahli menulis dalam mushaf. Ini sepakat untuk diwasolkan, disambung. Bentuk tulisannya disambung. Yang kedua, sepakat untuk dipisahkan, ya. Sepakat untuk dipisahkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah mukhtalafun fihi. Ini mukhtalafun fihi, ya. Ini yang terjadi khilaf. Sekali lagi, ini standarnya adalah mushaf Utsmaniyah, ya. Mushaf Utsmani. Ini standarnya adalah kepada mushaf Utsmani. Bagaimana di awal sudah kita singgung bahasanya metode penulisan mushaf ini berbeda dengan qawaid imla'iyah. Qawaid imla'iyah ini beda. Dalam qawaid imla'iyah seperti lafaz innama itu mesti disambung. Ini kaidahnya. Haitsuma kaifama ini sambung. Kalimat rahmah, ya. Ni'mah ini dengan ta marbutah. Tapi dalam rasm mushaf ini sekali lagi adalah berbeda. Karena itu adalah riwayat, kembalinya kepada riwayat, ya. Jadi tidak sembrono, ya. Tidak sembarangan. Kecuali kalau misalkan kita untuk latihan imla misalkan, latihan lain masalah. Tapi kalau untuk menulis mushaf, latihan imla, mengambil ayat, maka ini kan ini kan ya namanya imla ketika mengajarkan kepada santri-santri kita misalkan, itu kan yang kita ajarkan dengan qawaid imla'iyah, ya. Qawaid imla'iyah. Karena pada penulisan mushaf ini tidak ada kecuali hafalan, ya, hafalan dan riwayat, kembalinya kepada riwayat. Mana yang itu disepakati disambung dan mana yang disepakati diputus dan mana yang itu ada khilaf, ini, ya. Maka kembalinya kepada Mushaf Utsmaniyah. Dan hukum asalnya adalah qata'. Ya, maqtu ini adalah asal. Karena itu asal, ini aslinya adalah qata'. Karena asal ini adalah bagaimana kembali kepada qawaid lugawiyah atau qawaid imla'iyah, ini kan asal. Namanya nulis Arab itu kan ada pelajaran imla atau ada pelajaran tahaji, ya kan? Pada pelajaran tahaji atau imla, ya. Ya, kalau imla kan diktenya, ya. Diktenya. Kalau tahaji, ya ini pelajaran di sini adalah masuk dalam pelajaran tahaji. Sekarang mungkin nggak dikenal, ya. Pelajaran tahaji itu apa? Kan ya. Ini yang saya tamam tahu nih. Tidak tahu ngalami apa enggak ini dulu di pesantren kan juga ada pelajaran tahaji. Ini adalah bentuk-bentuk tulisan. Nah, tahu dalam kalau imla'nya itu kan diktenya. Dan dikte ini atau imla'iyah ini juga kembalinya kepada qawaid tahaji ini. Maka ini asal. Adapun mausul ini fara'. Artinya kan ditulis terpisah, ini berarti keluar dari kaidah. Maka yang keluar dari kaidah inilah yang
yang faraknya. Karena asal penulisan itu disambung. Baik, kemudian disinggung di sini qala wa qad aujaba ulama'ul ada 'ala al-qari' ma'rifat al-maqtu' wal mausul fi ar-rasm min kalimatil Qur'an. Para ulama ulul ada telah mewajibkan kepada seorang qari al-Qur'an, seorang baca Al-Qur'an untuk mengenal maqtu' dan mausul. Memahami tentang maqtu' dan mausul ini dalam tulisan kalimatul Quran. Untuk apa? Liyaqifa ala kulli kalimatin hasba rasmiha fil masahifil Utsmaniyah. Agar waqaf pada masing-masing kalimat, waqaf pada masing-masing lafaz itu sesuai dengan rasamnya, sesuai dengan gambar tulisannya, ya, dalam mushaf Utsmaniyah. Ya. Ini. Fa idza kanatil kalimatu mafsulatan an ghairiha jaza lil qari al waqf 'alayha fi maqam at-ta'allum. Ketika kalimat itu terpisah dari yang lainnya, maka boleh seorang qari untuk waqaf di situ ketika untuk ta'allum, untuk belajar. Awal imtihan ini, atau untuk menguji, audhiq nafas, atau karena nafas yang pendek, atau yang semisalnya. Wa idza kanat mausulatan bima ba'daha, dan jika bersambung dengan yang sesudahnya, lam yajuz lahul waqfu illa 'alal kalimati tsaniyati minhuma. Maka tidak boleh dia berhenti kecuali pada kalimat yang kedua. Nah, di sini ya. Jadi pada lafaz innama tadi ya, pada lafaz innama ketika bersambung maka tidak boleh berhenti kecuali pada lafaz ma sini. Adapun kalau terpisah inna ma ya, maka di sini boleh berhenti pada inna. Boleh. Jadi akan nafas, ada ta'allum, ada imtihan, maka boleh. Tapi di sini tidak boleh di sini. Kecuali pada ma. Pada yang mausul tidak boleh berhenti kecuali pada lafaz ma. Tidak boleh berhenti kemudian pada in. Tidak boleh. Jadi seperti kita contohkan tadi di awal surat Al-Anfal misalkan, yang disambung, diwasalkan pada akhir ayat. Ya. In kuntum mu'minina in. Tidak boleh. Kalau di tulisannya adalah diwasalkan. Baik, ini ya. Maka mengenal maqtu dan mausul satu hal yang penting untuk supaya berhenti itu pada tempatnya. Dan juga wa idza kana mukhtalafan fi qatiha wa wasliha, jika terjadi perbedaan, jadi khilaf tentang wasal dan qata'nya, disambung atau dipisahkan yang terjadi khilaf, jaza lahul waqfu 'alal ula aw tsaniyah minal kalimatain. Maka boleh baginya untuk berhenti pada kalimat yang pertama atau kedua. Ini hakikatnya kan dua kalimat, inna dan ma kan dua kalimat. Inna sendiri, ma sendiri. Maka kalau yang mukhtalaf fihi pada rasamnya, maka di sini boleh berhenti pada inna dan boleh berhenti pada ma. Tapi sekali lagi, ini tempat-tempat ini semuanya riwayat, ya. Meskipun lafaznya sama-sama innama, ada yang muttafaq ala waslihi, ada yang mukhtalaf, ada yang muttafaq ala wasli, ada yang muttafaq ala qat'ihi. Ya. Ini sekali lagi adalah kembalinya kepada riwayat, tidak kemudian kita berhenti sembrono, ya. Baik, ini ya yang perlu diperhatikan.
Dan dengan mengenal seperti ini semakin membanggakan kepada kita dengan Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu tidak sembarangan seperti kitab-kitab yang lain. Pertama, semuanya dengan bahasa Arab, tidak ada dengan bahasa Batak, Jawa atau yang lainnya, tidak ada ya. Ini semuanya dalam satu ini, dengan bahasa Al-Quran ya, tulisan Arab semua. Yang kedua, tulisannya pun juga tidak sembrono, semua dengan riwayat ya. Dari zaman sahabat Utsman sampai sekarang itu adalah sama ya, bentuk-bentuk tulisannya. Adapun masalah titik dan seterusnya ini berikutnya ya. Tapi bentuk tulisannya ini tidak bisa tidak bisa palsu, tidak bisa ya. Maka ini merupakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di mana tidak hanya terjaga dari sisi hifdzan saja wa qira'atan ya. Tidak terjaga dari sisi hafalan dan bacaannya saja, tapi terjaga dari rasmnya. Tulisannya pun juga terjaga. Dan ini ada ulamanya sendiri ya. Ada khusus sendiri dan ada riwayat tersendiri dari rasm ini ya. Ini tidak sembarangan. Maka ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, mengenal maqtu dan mausul ya, ini bukan masalah yang sepele, sekedar sambung atau tidak sambung saja. Sambung atau tidak sambung saja, kalau dalam masalah imla sudah kita kenal sudah ya. Dan ini pun juga santri itu kalau tidak dipelajari ya, tidak diajarkan materi imla suruh nulis belum tentu bisa ya. Dan ini kebanyakan ya, kejelekan daripada santri-santri kita ini tidak diajari imla ini ya. Tidak diajari imla ini, atau kurang detail. Hanya ketika nulis itu ketika imla atau ini biasanya kacau balau ya. Ketika nulis, waduh, sambung dan sambung menyambungnya ini akhirnya kadang-kadang menjadi satu itu ya. Kita ya Allah, ini tadi menggelikan gitu ya. Menggelikan ini sering gitu ya. Meskipun itu santri sudahnya tingkatannya sudah lama ngaji gitulah ya. Tapi untuk nulis ya Allah. Ya, masalah nulis ilmu juga penting untuk dipelajari dengan baik ya. Nah, kalau tidak, itu tadi ini. Kalau qawaid imla'iyah saja kita nggak memahami ya, bagaimana dengan bentuk-bentuk penulisan dalam Al-Quran ini. Saya kira ini satu hal yang penting, dan ini menjadi pemikiran ya bagi kita semuanya untuk memahami ya. Dan kalau di ma'had mestinya juga ada materi itu, ada imla ya. Ada imla. Dulu kita diajari seperti itu, detail sekali ya. Ada tahaji, ada imla ini. Bahkan juga ada al-aswat ya. Al-aswat, suara ini. Dan ini menunjukkan bahasa Arab itu bahasa yang paling rinci sekali ya. Semua masalah dibahas itu ya. Ini ya, al-aswat namanya, suara. Bagaimana menyuarakannya ini juga dibahas. Maka ini kembali kepada masalah ini Al-Quran Karim ya, kebanggaan kita dan juga merupakan izzah bagi kita ya. Ini adalah Al-Quran di mana terjaga semuanya, baik dari sisi qiraatan wa lafzan, qiraatan wa hifzan, demikian kemudian lafzan ya, rasm. Ini bentuk lafaz-lafaznya pun juga terjaga. Ya, qala wa'rif li maqtu'in wa mausulin wa ta' fil mushafil imami fima qad ata. Ketahuilah tentang maqtu' dan mausul dan ta' ya. Fil mushafil imam, pada mushafnya imam. Yani Imam Utsman di sini dikatakan mushaf imam karena ini mushaf standar. Namanya imam kan jadi rujukan, jadi sandaran ya. Maka ini mushaful imam adalah mushaf standar.
fima qad ata, dengan apa yang telah datang. Maka ini merupakan realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dikumpulkannya mushaf, dikumpulkannya bacaan dalam satu mushaf ini di masa Utsman bin Affan, yang kemudian diambil dari apa yang ada di Hafsah ketika itu, salah riwayatnya, dari yang pernah dikumpulkan di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian juga dikumpulkan kembali dalam ditulis kembali, dan yang lainnya kemudian dihapus ya. Karena ketika itu sudah semakin melebarnya negeri-negeri Islam, meluasnya negeri-negeri Islam, dan banyak orang ajam yang masuk Islam. Nah, kemudian didapatinya di antaranya adalah kemarin sudah kita sebut riwayatnya Mahmud Al-Baruqi ya, yang ketika di Azerbaijan ya. Azerbaijan yang sekarang negeri Syiah ya. Ini mendengar, dan juga pula di Syam, di berbagai daerah ini memiliki kemudian orang-orang ajam ini membaca dengan logatnya sendiri-sendiri. Maka kemudian dikumpulkan ya. Dikumpulkan dengan mushaf Utsman ini, yang kemudian ditulis dalam 5 mushaf ya. Yang 2 di Madinah ya, yang 3 disebar di Mesir, di Basra, kemudian di Kufah ya, masalah itu. Ini yang disebar. Yang itu kemudian menjadi mushaf standar atau lebih dikenal dengan Mushaful Imam ya. Mushaf al-Imam ya. Maka di sini Ibnu Jazari mengingatkan, wa'rif li maqtu'in wa mausulin wa ta fil mushafil imami fi ma qad ata. Ketahuilah tentang maqtu' dan mausul dan ta pada mushaf al-Imam yang telah datang. Ini pada maqtu' dan mausul, demikian pula ta ya, yang ditulis dengan maftuhah ya, dengan ta maftuhah tidak marbutah. Dan ini yang telah datang pada rasm Mushaf al-Utsmani yang ditulis pada masanya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Qal faqta bi asyri kalimatin alla. Sekarang mulai pada an la ya, pada lafaz an dan la ini ya. Ma malja'a wa la ilaha illa. Ini faqta, maka qata'lah, ini ditulis dengan maqtu' pada 4 kalimat di Allah ya. Di Allah ya, ini mulai satu persatu dirinci ya. Dan ini menunjukkan ketelitian ya. Dan kita yang tidak tahu tidak punya standar, tidak punya diberitahu oleh Ibnu Jazari di sini. Mana-mana yang ditulis bersambung dan mana-mana yang ditulis terpisah ini. Dan mana-mana di situ khilaf. Ya. Ini insyaallah akan kita bahas, dan ini masalah penting ya. Masalah penting. Yang pertama adalah pada kalimat Allah. Kalimat Allah dengan ditulis pisah ya. Bi asyri kalimat 10 tempat ya. Ini ya. Mulai yang pertama dengan kalimat Allah ya. Kalimat Allah dengan ditulis terpisah an dan la ya. Mestinya kalau kaidah imla'iyah ditulis dengan Allah dengan syaddah ya. Nunnya hilang ya. Nah, kembali yang pertama mestinya ditulis dengan Allah gini ya. Tapi ini ditulis dengan terpisah an dan la. Dengan Allah ya. Ini ada 10 tempat ya. 10 tempat. Baik, yang pertama Allah qala faqta bi asyri kalimati alla ma'mal jaa wa la ilaha illa wa ta'budu yasina thani hudala.
Satu persatu dirinci ya. Faqta bi asyri kalimati Allah, maka ditulis dengan maqtu terpisah dari kalimat Allah. Pertama malja'a, satu. Yang kedua la ilaha. Wa ta'budu yasina, ini ya. Wa ta'budu yasina tsani hudala yusyrikna tusyrik yadkhulna ta'lu ala. Alla yaqulu la aqulu innama birra'di wal maftuha fil wa amma. Ini sudah la aqulu ya, alla yaqulu la aqulu ya, sampai situ. Ini ya. Innama birra'di wal maftuha fil wa amma. Baik. Kembali kepada lafaz Allah. Yang pertama dikatakan malja'a. Ini pada surat At-Taubah ayat yang ke-118. Taubah 118. Ini wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Kisahnya thalathatil ladzina khulifu ya. Kisahnya Ka'ab bin Malik dengan dua kawannya ya. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Mereka menyangka tidak ada sandaran, tidak ada tempat bernaung hanya dari Allah kecuali kepadanya. Ini tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah. Ini dengan alla malja'a ya, alla malja'a dengan dikisah. Ini yang pertama di surat At-Taubah ayat 118. Kemudian yang kedua la ilaha, pada la ilaha di surat Hud ayat yang ke-14 ya. Wa alla ilaha illa huwa fahal antum muslimun ya. Ya. Alla ilaha illa huwa, pada an la ilaha ditulis dengan terpisah an dan la. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga wa ta'budu yasina, wa ta'budu yasina. Dan yang ketiga ta'budu pada surat Yasin, ta'budu pada surat Yasin di ayat yang ke-60 ya. Alla ta'budu syaitan ya. Alla ta'budu syaitan ya. An dan la. Ini yang ketiga. Dan yang kedua tsani hudala, tsani huda yang kedua dengan lafaz yang sama di surat Hud ya. Dengan lafaz alla ta'budu sama dengan alla ta'budu. Tapi yang kedua ini di surat Hud. Alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum. Alla ta'budu illallah. Ya. Kalau pada surat Yasin alla ta'budu syaitan. Ya. Sama ta'budu. Ini yang keempat ya. Yang keempat. Ini pada wa ta'budu yasinatani hudala. Wa ta'budu yang ketiga di surat Yasin, kemudian yang keempatnya di surat Hud ya. Dan ini yang kedua, karena pada dikatakan tsani hudala. Tsani hudala artinya tempat yang kedua di surat Hud, bukan kedua setelah Yasin, tidak. Karena di surat Hud itu ada dua. Ada lafaz Allah dengan dua, tapi yang pertama itu dengan disambung dengan wasal ya, dengan wasal di ayat yang kedua. Yang ini adalah yang dipisah di surat Hud ayat yang ke-26. Dan ini yang kedua, maka dikatakan tsani huda. Di ayat yang kedua ya, Allah dengan ditulis sambung ya. Ya, dengan alif dan lam alif yang syaddah ditasydid.
alla ta'budu illallah. Sama-sama alla ta'budu illallah, tapi yang pertama dengan disambung dan yang kedua ini dengan dipisah. Dan ini sekarang pembahasan adalah yang kedua. Maka dikatakan tsani huda. Bisa makna dua tsani ini. Tsani sama-sama lafaz ta'budu setelah Yasin. Bisa tsani yang kedua ini dimaksudkan adalah ayat yang kedua setelah yang pertama, atau maudhi' tsani, tempat yang kedua, karena tempat yang pertama dengan di qata, dengan diwasalkan, disambung. Ya. Ini yang keempat ya. Kemudian yang kelima, yusyrikna. La yusyrikna. Wa ta'budu Yasin tsani huda la yusyrikna. Pada surat Al-Mumtahanah ayat ke-12. Surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12 ini. Pada lafaz yubay'naka ala alla yusyrikna billahi syai'a. Yubay'naka ala alla an la yusyrikna billahi syai'a. Ini bisa ayat itu nanti dirujuk ya ke Al-Qur'an. Semua dengan terpisahnya yang kelima. Kemudian yang keenam, yadkhulan. Yusyrikna tusyrik yadkhulan ta'lu ala. Yusyrikna tusyrik. Berikutnya tusyrik ya. Yang keenam. Ya. Pada lafaz tusyrik. Pada surat Al-Hajj ya. Di rentetan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ayatul Hajj. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a. Alla tusyrik bi syai'a. Ini an la ya. Di surat Al-Hajj ayat yang ke-26 ya. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ الْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ Al-ayah. Ini yang ke-6 ya, kelima ya. Yang ke-6, baik. Kemudian yang ke-7-nya yadkhulan. Pada lafaz yadkhulan. Jadi beliau cuma ambil potongan-potongan ayat saja ya. Memberikan isyarat. Lafaz yadkhulan. Ini alla yadkhulanna al-yawma di surat Al-Qalam. Surat Nun ayat yang ke-26. Ya, ayat yang ke-24. Alla yadkhulanna al-yawma 'alaikum miskin. Alla yadkhulanna. Alla yadkhulan. Ya, sini an dengan la. Ini yang ke-7. Kemudian yang ke-8 ta'lu. Pada lafaz ta'lu. Apa yang ke-8 ya? Yang ke-8 pada lafaz ta'lu. Ini tadi yang ke-7 yadkhulan, yang ke-7. Kemudian ke-8-nya adalah ta'lu. Pada surat Ad-Dukhan ya. Ayat yang ke-19. Alla ta'lu 'ala Allah. Alla ta'lu 'ala Allah. Surat Ad-Dukhan. An la ta'lu. Kemudian yang ke-9 alla yaqulu. Alla yaqulu di surat Al-A'raf ayat yang ke-169. Alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqq ya. Alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Ini yang ke-9. Kemudian yang ke-10-nya la aqulu. Ini ya. Di surat Al-A'raf juga ayat yang ke-105. Ini. Haqiqun 'ala alla aqula 'ala Allahi illa al-haqq. Alla yaqulu dan la aqulu. Alla aqulu dan alla yaqulu. Ya. Ini 10 tempat dengan tertulis terpisah ya. Pada lafaz an dan la.
Berikutnya innama, tadi ya. Innama. Inna birra'di wal maftuha fil wa amma, ya. Baik, ini dulu dah 5:30. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal maghrib. Bismillah taala wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husnil istima'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.